melaksanakan amanat. Ya, iman membuat saya tidak berkhianat, iman membuat saya melaksanakan amanat. Jadi di situ ada mafhum mukhalafah, mafhum yang terbalik. Lawan dari khianat adalah amanat. Gimana sih cerita tentang amanat dan bertanggung jawab di sini? Judul besarnya amanat, judul kecilnya, subjudulnya bertanggung jawab. Di sini dapat, inilah mengkaitkan antara judul besar, judul kecil dengan isi bahwa amanat itu bertanggung jawab, la takhunullah itu adalah wujud dari tanggung jawab. Minimal jangan khianati Allah. Karena apa? Karena saya beriman pada Allah dan saya generasi Qurani, karena saya Pancasilais sejati yang bertuhankan kepada Tuhan yang Maha Esa, war rasula karena saya manusia yang adil dan beradab, war rasula wa takhunu amanatikum, jangan kita mengkhianati amanat-amanat yang diberikan kepada kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menarik. Wa takhunu amanatikum, amanat-amanat kalian, bukan amanat-amanat orang untuk diri kita. Jadi ketika saya melakukan amanat saya dengan benar, yang untung saya, amanatikum, kalian yang untung, bukan dia. Ini amanat. Kalau kita langgar amanat, saya dapat untung, dia dapat rugi. Tidak. Kalau saya melanggar amanat, saya yang rugi. Karena amanat yang dibebankan ke saya itu menguntungkan saya. Maka bahasanya menarik ini. Amanatikum bukan amanatihim. Bukan amanat-amanat mereka. Jangan kalian mengkhianati amanat yang dipercayakan kepada kalian dan amanat yang diberikan kepada amanat kalian. Jadi amanat kalian sebenarnya amanatikum bukan amanat ikum. Tidak, kalau bahasa Al-Qur'annya menarik, lebih dahsyat daripada nanti amanat kalian, bukan amanat mereka. Seharusnya amanat mereka. Tapi kenapa amanat kalian? Karena kalau kita mengkhianati amanat yang diberikan kepada kalian dari mereka, sebenarnya yang celaka bukan mereka saja, tapi lebih celaka saya. Saya tidak melakukan amanat yang diberikan oleh negara, dalam hal ini BUMN atau sebagai ASN. Sebenarnya yang rugi itu saya. Bisa rugi secara hukum, berkasus, rugi secara hukum, rugi juga istri dan anak, rugi negara karena mungkin tidak sesuai dengan aturan main, sehingga jalan yang seharusnya bagus jadi rusak, memakan korban, anak orang pula meninggal. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya yang paling banyak rugi ya saya. Maka kata orang, kenapa di Denmark atau di mana itu saya pernah dengar tidak banyak korupsi, melaksanakan amanat nomor satu walaupun tidak bertuhan. Kenapa? Rupanya dibangun prinsip kalau kita melaksanakan amanat yang untung istri saya, katanya. Istri saya. Kenapa yang untung istri saya? Harga cabai nggak naik, katanya. Ya apa hubungannya harga cabai dengan amanat kita kerja di kantor? Rupanya katanya ada hubungan antara harga cabai nggak naik dengan amanat kita. Ketika amanat kita lakukan dengan baik, maka Bapak pengusaha cabai ini akhirnya hatinya senang dan kemudian dia bisa bercocok tanam dengan baik sehingga hasil cabainya berlimpah, hasil cabainya berlimpah sehingga apa? Harganya bisa stabil dan kemudian bisa dibawa ke kota dengan harga yang murah. Ah, istri kita lah yang beli katanya. Ah, gitu. Tetap saja ada ada hubungan antara kebaikan kita kembali kepada diri kita. Watahun amanat. Jadi sangat menarik kalau ayat-ayat suci Al-Quran itu kita kaji, eh, wa antum ta'lamun, dan engkau tahu artinya apa. Akhirnya Ustadz Jainal, Pak Sarkawi, Bu Yolanda, Pak Ngadiman, dan kawan-kawan yang lain di sini. Ada Bu Imaida, Pak Budi, Bu Alia, akhirnya akan tahu bahwa ketika saya melaksanakan amanat, saya yang paling untung.
Wa antum ta'lamun. Apa pula? Assalamualaikum. Ini lagi ada jadwal ini ya. Maaf ya. Ya wa antum ta'lamun, dan kamu tahu. Tahu apa? Tahu bahwa Allah memantau. Jadi artinya ayat ini sangat menarik untuk kita kaji, dan semua ayat kalau kita preteli, kan kita sudah belajar sampai setengah semester, udah UTS. Nah, beginilah gaya komentar kawan-kawan menarik, terlalu ringkas, nggak ada penjabarannya. Inilah maka saya kasih ke Bapak Ibu yang S3 ini. Bapak Ibu lah yang menjabarkan. Jadi nggak ada penjabarannya. Nggak ada penjabarannya supaya kita yang percayakan kepadanya. Ini kesimpulan, namanya inspirasi. Jadi ayat sucinya kita sampaikan, dan kemudian ini inspirasi, baru ini dia kesimpulan dari ayat. Amanat perlu dijaga, bukan dikhianati. Tunaikan amanat dengan baik. Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Lihat bagaimana pesan paling baik kata Nabi. Jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Ini juga bisa kita sampaikan walaupun sudah sampai pada tahap kesimpulan. Artinya tetap saja Islam mengajarkan membalas air tuba dengan air susu. Membalas kebaikan dengan kebaikan. Wah, luar biasa itu. Luar biasa pegawai Indonesia yang mayoritas muslim kalau begini modelnya. Kalau jadi pejabat begini luar biasa. Bapak Ibu, saya merasakan bagaimana dendamnya pejabat itu. Ngeri lah ya. Ya, wah, kalau pejabat dendam, kalau anak buah dendam, apa mau dia buat? Tidak ada yang bisa dia lakukan. Tapi kalau pejabat dendam, iri, dengki, wajib itu. Ya kan? Kita pernah selip, dia balas keselipan dia. Wah, keselipan kita habis, rusak. Yang bagus jadi dibuat buruk. Jangan sampai. Ini amanat. Jadi sebenarnya akhlak ini, kita ini ada dua pengertian. Akhlak sebagai etika moral, akhlak sebagai singkatan dari amanah, apalagi kemudian kompetensi, harmonis, adaptif. Jadi terkadang kita menyebutkan akhlak sebagai etika moral, tapi memang akhlak yang akhlak BUMN dan ASN ini juga bagian dari etika moral, ya kan? Ya kan? Gimana? Ada nggak kaitan akhlak yang singkatan itu dengan akhlak sebagai etika moral? Ada. Dan akhlak dalam BUMN ini bukan sekedar etika moral. Dia menganut paham, inilah yang kita sebutkan dengan 5 sila itu tadi. Ada ketuhanan di akhlak. Di amanat ini ada ketuhanan. Ada akhlak, tapi ada humanisnya juga. Kemudian ada apa? Ada moderasi, ada ilmunya. Itulah di antara ilmunya itu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ini contoh ya. Maka wa'lamu annama amwalukum auladukum fitnah. Bapak Ibu, ini menarik. Kenapa kita melanggar amanat? Karena kita ngejar harta. Kenapa kita mengkhianati atasan, mengkhianati negara? Karena cinta berlebih kepada anak-anak. Nah, ini dia. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi Bapak Ibu, ayah mak kita atau diri kita mau berdarah-darah demi kebahagiaan anak. Bahkan ayah mak kita atau kita terhadap anak-anak kita. Saya baca itu cerita. Jadi si bapak ini cerai dengan istrinya. Tinggallah anak semata wayangnya. Anak semata wayang ini sekolah di Jakarta, sementara si bapak tinggal di Surabaya. Si bapak lihat anaknya pergi dari kampus ke asrama agak jauh.
sementara dia sering membawa barang-barang prakteknya, mungkin fakultas kedokteran lah ya, walaupun tak disebut. Sehingga si bapak berkeinginan membahagiakan anak, membeli mobil baru. Ya, rupanya si anak dapat berita bahwa si bapak tersandung kasus korupsi dan mobil baru itu masih dalam posisi dibungkus, sudah terbeli. Apa ceritanya? Rupanya si bapak nikah lagi dengan perempuan lain, dan perempuan lain inilah memploroti uang si bapak. Walaupun si bapak sempat beli mobil baru, tapi mobil baru itu pun akhirnya jadi sitaan. Inilah dia amanat dan anak, amanat dan harta untuk membahagiakan istri. Yang paling sedih, istri baru, kemudian istri barunya lari nikah lagi, awak masuk penjara. Ini amanat. Inilah khianat. Akhirnya kita mendapatkan khianat karena berkhianat dari tugas kita. Fitnah, maka disebutnya fitnah. Bapak Ibu, kata-kata fitnah ini menarik. Fitnah itu cobaan. Nggak salah punya harta, nggak salah punya anak. Dan memang kita harus punya harta, harus punya anak. Kita bukan Tuhan. Tuhan pemilik harta, langit dan bumi. Tuhan tak perlu anak karena dia tak mati. Kita ingin anak-anak kita menjadi regenerasi, generasi penerus kita dalam kebaikan. Maka dia cobaan. Olah arah harta dan anak menjadi soleh. Harta yang soleh, harta yang berkah itu harta yang nikmat. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha itu menjadi kebahagiaan di hari tua. Dia berbakti, bersedekah, beribadah, pahalanya ngalir ke kita. Maka wa annallaha indahu ajrun azim. Kata Allah, bagi Allah pahala yang besar. Ini yang kita Bapak, saya yakin Bapak bisa cerita kaitkan antara amanat dengan harta, khianat karena harta, khianat karena anak. Semua punya ceritanya masing-masing. Dan itu mudah disampaikan dalam materi akhlak amanah ini. Dan begitu juga yang lain. Wa annallaha indahu ajrun azim. Sungguh di sisi Allah pahala yang besar. Bapak Ibu pasti ada cobaan, ada ujian. Apakah saya mengambil harta ini? Apakah saya membahagiakan anak saya dengan uang haram? Itu cobaan dan ujian. Tapi menjadi hal yang menarik di sisi Allah, pahala yang besar. Saya pernah ketemu dengan ibu sebagai pegawai di rumah sakit terkenal di Sumatera Utara ini. Dan dia berkata, waduh Bapak, saya terkadang hidup dengan suasana menipu. Seperti kasus saya inilah, cerita tentang borang. Ada barangnya, ada kegiatan, nggak ada kegiatannya kita buat supaya laporannya baik. Ya pun begitu. Kami harus pinjam mobil ambulan karena memang tak ada ambulan di rumah sakit itu. Kita bilang lah ini mobil kita, ini kan nipu Pak Ustadz. Jadi saya berpikir mudah-mudahan cepat lah saya pensiun supaya tidak banyak dosa saya. Itu dia. Ini menjadi menarik ini. Jadi bagaimana supaya negara ini tidak membuat ASN-nya menjadi manusia-manusia yang merasa berdosa dengan tindakannya, tapi harus dilakukan itu. Nah, jadi bagaimana? Maka ibu seperti ini sudah baguslah, dia merasa ada rasa salahnya, ada rasa dosanya, dan ada spirit semangat untuk bertobat. Dan tahu bahwa di sisi Allah ada pahala yang lebih besar. Maka kita bertemu ada orang yang memang tulus, bersih dalam jabatannya. Di kantor yang sama kita bisa menemukan orang yang memang halal haram diambil. Nah, maka di sini amanat itu tidak bisa lepas dari unsur ketuhanan. Wa annallaha. Kalau dia nggak beriman kepada Allah, cerita surga itu payah. Cerita neraka itu payah kalau nggak beriman pada hari kiamat. Kalau dia nggak beriman kepada Allah, dia
dia yakin Allah nggak melihat karena nggak ada Allah. Tapi kalau dia beriman pada Allah, dia takut karena Allah Maha melihat, walaupun mungkin KPK tidak melihat, inspektorat tidak melihat, atau inspektorat bisa dibohongi. Nah, ini artinya amanat begitu bagus ya ya. Ya, maka harta dan anak adalah sarana menuju pahala yang besar. Lihat, namanya ujian, kita terangkan sedikit. Dia menjadi sarana pahala yang besar. Tapi harta dan anak tujuan yang menyakitkan. Kita terangkan. Jadi tujuan itu gimana? Kalau target hidup saya supaya saya dapat harta, itu bahaya. Tapi kalau saya punya harta untuk ibadah, saya punya harta untuk bangun sekolah, bangun panti asuhan, untuk sedekah, untuk zakat, untuk wakaf, itu menjadi enak. Enak. Maka kapan kita bahagia punya harta? Kalau harta ini menjadi sarana. Kapan kita punya harta jadi sangat menyakitkan kalau dia sebagai tujuan. Goal kita punya harta. Harta itu bukan tujuan. Tujuan kita lillahi ta'ala. Tujuan kita menyembah Allah dengan sukacita dan Allah suka kalau kita melaksanakan amanat. Harta dan anak adalah bagian dari amanat. Apakah harta negara ini bisa kita kelola dengan baik? Apakah anak ini bisa kita didik jadi soleh dan soleha? Dia jadi cobaan dan ujian. Anak perhiasan sekaligus ujian. Sungguh hartamu dan anakmu hanyalah cobaan. Innama amwalakum wa auladukum fitnah. Wa indallahi ajrun azim. Dan di sisi Allah pahala yang besar. Terakhir ya lazina amanu ittaqullah yaj'alakum furqana. Wahai orang yang beriman tadi di awal, sekarang di ayat 29 beriman lagi. Kalau kamu bertakwa, kalau kamu menjaga amanat, jadi takwa di sini menjaga amanat, tidak khianat kepada Allah, tidak khianat kepada Rasul, tidak khianat kepada bangsa dan negara. Allah beri kamu pencerahan. Yaj'al lakum furqana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini cerita bukan BUMN saja, ASN juga perlu ya kan. Beda antara BUMN dengan ASN, di depannya ada berorientasi pelayanan. Tadi ada juga terima sih Pak Prof, kenapa nggak pakai berakhlak saja? Ya itu masukan dan kita akan menambah poin yang berorientasi itu supaya semua bisa masuk. Jadi di kampus kami pun kami ASN, sebagian besar mungkin Bapak yang ada di grup ini juga ASN. Ya, sekali berprofesor pun ada yang berkasus tersandung, ya kan? Ya kan? Dan itu institusi agama, ustadz juga, ustazah juga. Artinya Bapak Ibu, ada nggak hubungan antara ilmu, agama dengan amanat? Seharusnya yang berilmu dan beragama ini melaksanakan amanat. Tapi kita menemukan juga di lapangan yang berilmu dan agamis ini kok bisa berkhianat. Maka ayatnya mengatakan kalau kamu benar-benar beriman, berarti boleh jadi dia belum benar-benar beriman. Dia berilmu tapi tidak beriman. Karena kalau dia takut Allah, maka dia akan memiliki wawasan yang jelas. Furqona, ini halal, silahkan ambil makan berkah. Ini haram, silahkan tinggalkan, jangan diambil. Karena apa? Yang haram itu nggak berkah. Furqona. Maka ayat ini menarik kalau kita bahas. Cantik sekali kalau untuk BUMN. Jadi saya ketemu dengan mahasiswa kita S3 juga, bekerja di SDM-nya pelatihan di Pemprov Su. Dia berkata, oh kami kalau masalah akhlak ini sudah selesai Pak Ustadz. Pelatihannya sudah banyak dan itu sudah ada undang-undangnya. Tapi apa yang terjadi di tengah-tengah ASN dan BUMN mencerminkan bahwa akhlak ini belum masuk loh ke lini sumsum ASN, ke tulang sumsum ASN yang mayoritas muslim. Maka tetap perlu saya rasa materi ini disampaikan di masjid, di pengajian. Walaupun terkadang kalau sudah dengar kaji ayat begini ada yang lari. Tapi tak apalah. Pertama dia lari, kemudian yang kedua dia lari.
Ketika dia takut, dia pergi dari masjid, tak mau dengar kaji, nggak apa-apa. Yang kedua, kita paksakan. Yang nggak hadir, nggak boleh. Masukkan ini dalam agenda SDM. Jadi ya khutbah Jumat minimal. Dia kan harus dengar, walaupun mungkin sebagian tidur. Tapi saya rasa ini perlu. Karena akhlak itu amanat, kemudian ada kolaboratif, adaptif, kompetensi itu hanya bisa dilakukan dengan sempurna ketika pendekatannya pendekatan ketuhanan. Jadi suatu ketika zaman dahulu lah ya, zaman dahulu itu masih pakai telepon telepon kabel ya, belum ada HP. Itu kantor tiap bulan hampir membayar 500.000. Zaman dahulu banyak lah 500.000 itu ya. Ya, jadi akhirnya di list kemana aja, siapa saja yang menelponin, dilarang. Bapak-bapak, ibu-ibu dilarang pakai telepon kantor untuk kepentingan pribadi. Tetap dibuat surat edaran, nggak ngaruh, masih tetap 500.000. Akhirnya disampaikan pakai jalur ceramah. Ustadz dipanggil ceramah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menelpon Bapak keluarga Ibu di rumah, apalagi yang di luar negeri, Bapak Ibu sama dengan memakan uang haram, berdosa, dan itu tidak berkah bagi keluarga Bapak. Turun Bapak, tinggal 200.000. Kalau mungkin pemakaian kantor, artinya 300.000 itu pemakaian pribadi. Ini pendekatannya apa? Pendekatan agama, spiritual. Memang betul kata Bapak itu. Bapak tidak bisa memang yang namanya akhlak ini. 6 komponen dari core value BUMN atau 7 bersama dengan berakhlak ini disampaikan hanya dalam bentuk pelatihan. Harus masuk unsur-unsur spiritualnya. Maka pengajiannya menjadi penting. Wa yukafir angkum sayyiatikum. Maka yang berikutnya, apa keuntungan kalau dia melaksanakan amanat? Allah mengatakan yukafir angkum sayyiatikum. Allah hapus dosa-dosa kita. Yang ketiga wa yaghfir lakum, sudah dihapus, yaghfir lakum. Allah apa beda yukafir, ditutup dan kemudian diampuni. Wa mauzul fadlil azim, Allah maha fadli, memiliki karunia yang besar. Al-fadlu al-azim, karunia yang besar. Artinya kalau kita melaksanakan amanat enggak bangkrut-bangkrut kali lah. Kalau kita melaksanakan amanat enggak rugilah. Kalau kita berkhianat enggak untung juga. Nah, ini dia. Maka kejahatan dihancurkan oleh yang benar-benar beriman sedang diuji. Kejahatan dihancurkan. Orang yang benar-benar beriman sedang diuji. Disaring dari yang tidak cukup beriman dalam mengikuti panji iman. Apakah kita betul-betul beriman, yakin bahwa Allah itu akan memberi. Yang memberi rezeki kita ini siapa? Allah. Terkadang kita menemukan kesehatan kita jauh lebih mahal loh. Kita khianat, penyakit banyak, kita khianat, anak kena narkoba, kita khianat, istri selingkuh, kita khianat, atau kita sendiri yang berselingkuh, kita khianat. Kita akhirnya tidak melaksanakan perintah Allah, tak sholat. Jadi sebenarnya wallahu dzul fadlil azim, ketika kita menjalankan amanat, anak-anak soleh soleha, istri soleha, suami soleh, wah dzul fadlil azim. Iman dan takwa, solusi cerdas, laksanakan amanat. Ya kan? Nah, kesimpulan, ya, amanat perlu dijaga, bukan dikhianati. Harta anak adalah amanat, cobaan dan ujian, iman dan takwa, solusi cerdas melaksanakan amanat. Saya rasa itu contoh. Kita minta komentar dari kawan-kawan dan kayak mana nih? Top share ya. Sudah mulai banyak kita. Silakan komentar dari Bapak-bapak, gimana?
Dari Pak Mahmud Yunus mungkin satu menit kita komentar. Ini namanya FGD lah ya, artinya diskusi kita untuk apa yang sudah kita sampaikan. Walaupun sudah ada yang tertulis, saya sudah baca, bagus-bagus sekali komentarnya. Ada yang mengatakan saya belum memahami secara betul bagaimana apa presentasi ini dilakukan. Tapi yang belum paham itu sudah bagus dia menyampaikannya. Ada yang mengatakan saya sudah paham, tapi penyampaiannya kurang maksimal. Artinya eh, bolehlah paling tidak semua dipaksa. Saya biasa begini di mana di RRI kami sudah menyampaikan satu ayat satu hari 6.236 episode di RRI dari tahun 2016 sampai tahun 2023. Jadi saya sering menjebak orang datang coba bicara satu ayat ini terangkan. Bapak kalau saya suruh terangkan pasti Bapak bisa menerangkan ayatnya seperti tadi yang saya sampaikan. Otak kita tuh mutar, ya kan? Coba kita mulai dari Pak Budi lah ya. Pak Budi, kemudian Pak Rudi, Pak Yunus, Pak Ngatimin, Pak Sarkawi, Pak Alia, Bu Imaida, Pak Bustami, Pak Azrai, Ya, Prof. Yolanda. Nah, semua saya rasa perlu diapakan? Apa Ya, latar Prof. belakang hijau supaya kita screenshot lah daftar hadir kita ini. Silakan dari Pak Budi, singkat-singkat Ya, saja. baik Prof. Ini saya mendapat ilmu baru nih, Bu. Karena selama ini saya tidak pernah masuk YouTube, Prof. Hmm, Saya khawatir masuk YouTube kan banyak orang melihat, Prof. Jadi apakah saya salah atau benar saya nggak tahu, Prof. Cuman yang saya malu, Prof, banyak yang orang lihat di YouTube ini. Nanti ada kesalahan saya, nanti orang protes gitu, Prof. ya. Itu aja, Prof. Ah, Ya, bagus sekali. Jadi, gak apa-apa. Yang namanya manusia itu tumbuh dan berkembang. Saya disebut dengan 10.000 jam terbang. Bapak kalau misalnya masih pertama dalam pekerjaan apapun pasti masih grogi. Ada yang mengatakan saya grogi Pak Prof. Masih ragu-ragu, masih belum maksimal itu biasa. Tapi kalau nanti sudah 10.000 jam terbang, wah, sambil tidur pun Bapak bisa bisa ceramah di YouTube. Itu dia. Saking kan apa sudah pakarnya. Ini masih pertama. Jadi saya ini cuman apa memberi pemantik lah ya supaya pertemuan kemarin seminar internasional Pak Ngadimin hadir itu menarik. Karena apa? Karena terkadang kita ini apa? Kita ini marah dengan digital tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Maka kata pembicara terakhir itu tak ada solusi dari digital ini kecuali orang baik mengisi. Kalau salah, kalau fatal salahnya dihapus saja, buat yang baru, isi lagi. Ada masalah. Kalaupun salah ya kita minta maaf. Kalau karena kesalahan itu tidak kita sengaja. Di dunia digital ini, Pak Rudi Chandra ini paling paham. Sengaja orang buat hoax, berita berita tipu-tipu itu sengaja ditebarkannya. Bukan nggak sengaja. Seperti Pak Budi, saya yakin kalaupun dia menyampaikan mungkin ada yang nggak sengaja salah. Nggak sengaja salah, sangka dia betul, rupanya salah. Itu nggak sengaja. Ya, Pak Rudi ini paling paham, Pak Rudi Chandra ini paling paham bagaimana memang ada orang yang menebarkan hoak. Nah, kami persilakan Pak Rudi kait dengan kenapa kita harus memasukkan YouTube PowerPoint tentang akhlak ini dan bagaimana kesan kesan Pak Rudi atau bagaimana sebaiknya yang kita lakukan ke depan. Silakan. Dibuka suaranya Pak Rudi. Yang lain boleh dibuka layarnya supaya kita screen saver.
Yang lain boleh dibuka juga layarnya. Ya, bisa Pak Rudi? Terkait dengan hoak yang banyak ini, saya rasa kepolisian ini mempunyai data lah ya. Gimana ceritanya? Kok ada orang sengaja menyebarkan hoak itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor, Nah, rekan-rekan. Dalam dewasa ini tentu banyak berita-berita hoak yang sengaja disebar dikandung maksud untuk mencapai tujuan daripada orang yang menyebar berita-berita hoak tersebut. Kadang berita di awal beritanya benar, tapi begitu diedit-edit, kemudian disisip dengan berita-berita lain seolah-olah berita itu benar. Jadi dalam hal ini banyak sekali kasus-kasus melanggar undang-undang IT di Indonesia pada saat ini, khususnya di Sumatera Utara. Baik itu terjadi di instansi perguruan tinggi, di partai, maupun di kehidupan sosial masyarakat lainnya. Kalau saya menilai, seseorang untuk mengejar target atau kelompok untuk mengejar target, tentu ada saingan. Saingan inilah yang menjadi pemicu atau merebut kekuasaan. Kalau sekarang kita bilanglah untuk pilpres, ke pemilihan presiden dan wakil presiden, banyak berita-berita hoak yang disebar sehingga kepolisian membentuk patroli cyber. Dalam patroli cyber itu kadang ada hal, kalau untuk keamanan situasional ini segera kita lakukan penindakan. Kadang ada juga tidak kita lakukan penindakan karena stasionalnya mungkin secara umum ini masih bisa dapat dikendalikan oleh tingkatan-tingkatan bawah. Dalam hal ini seperti contoh mengiring opini kegiatan terjadinya yang di Palestina lah, Prof, Palestina. Ada opini menyebarkan bahasanya yang menyudutkan Palestina dan ada Palestina yang menyudutkan Israel. Tentunya dalam konteks sosial kita sangat prihatin dengan saudara kita yang notabene Muslim di Palestina yang selalu digambarkan atau disebarkan anak-anak yang dibunuh, kemudian ada video-video yang warga Palestina yang dipotong dan ditembaki. Ini secara konteks sosial ini kan memicu keadaan psikis daripada masing-masing kita, khususnya umat Islam di Indonesia ini menjadi pematik sehingga kita terjadi perbedaan pendapat dengan kelompok-kelompok yang juga ada yang membela Israel. Dalam hal ini sekarang kan ada muncul berita, jangan hanya mendengar kekejaman Israel, tapi dengarlah bagaimana tentara Hamas itu menggorok, membunuh itu sekarang sudah ada kontradiktif yang terjadi di medsos. Kita pihak kepolisian menebarkan seluruh babin kamtipmas kita, menebarkan seluruh dengan mendekatan para ulama untuk menyampaikan berita-berita sejuk atau secara komunikasi sejuk lah dalam dakwah, perkuliahan, ataupun di sekolah untuk menyampaikan sejuk untuk menciptakan kondisi yang kondusif aja di tanah air. Untuk apa? Supaya kita tidak terimbas dari berita Palestina, kita sendiri yang berantem di Indonesia. Sekarang konteksnya sudah ada, Prof. Misalnya di Hamas sudah menangkap jenderal Israel, sudah menggorok tentara Israel, kemudian lebih banyak lagi kekejaman Israel yang di situ terhadap warga Palestina. Ini salah satu contoh bagaimana konteks berita itu bisa kita seimbangi dengan tujuan kekondusifan wilayah. Begitu juga dengan capres pada saat sekarang ini, satu sisi menjelekkan sistem pemerintahan, tapi tidak sadar juga satu sisi juga membangun kebersamaan. Namun hal tersebut makanya timbul kontradiksi. Bahasanya kepolisian itu sebenarnya tidak boleh masuk ke ranah-ranah menyinggahi atau mendatangi, tapi tujuannya sebenarnya hanyalah untuk melihat situasi dan keadaan bagaimana kondusif atau bagaimana apabila informasi kami temukan hal-hal tersebut sehingga kami ambil langkah-langkah, lakukan rapat koordinasi antar Forkopimda ataupun stakeholder lainnya untuk menciptakan ini aman. Konteksnya dalam media sosial ini banyak amanah dan akhlak-akhlak yang sebenarnya mereka tahu itu salah, namun untuk kepentingan lain mereka sebarkan. Mereka tahu sebagai kami sebagai pemerintahan disumpah kami awalnya itu
melakukan yang baik, tidak menerima ini. Tapi dalam perjalanan operasional kedinasan itu harus kami lakukan demi stasional dan hal-hal lain. Kadang kalau di kepolisian ini kan perintah yang harus kita laksanakan. Kadang-kadang ada kebijakan yang harus kita laksanakan. Walaupun melanggar ketentuan ataupun prosedur lain, namun itu tetap kami laksanakan. Targetnya adalah stasional, aman, dan kondusif. Begitu juga di perguruan tinggi, ulama, di pendeta, pelajar semuanya, hal-hal tersebut kita ini paham di surat Al-Maidah itu, cuman kadang-kadang kita langgar semuanya, Prof, demi kepentingan, ada kepentingan positif, ada kepentingan negatif. Artinya tergantung akhlak budi pekerti, takut sama Tuhan atau takut dengan pimpinan atau institusi. Demikian Prof, sebentar Prof, saya mau izin nanti pukul 9 saya melaksanakan serah terima jabatan kasasi saya 9 agak bergeser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Rudi Chandra. Iya, jadi menarik. Artinya apa? Ketika akhlak yang tadinya teori akhirnya turun ke ranah aplikatif ya, implementasi bagaimana terjadi di lapangan. Rupanya seperti kata Pak Kompol kita, nggak mudah rupanya di lapangan itu ya kan. Ada kepentingan dan menariknya ada kepentingan positif, ada kepentingan negatif. Ada kepentingan yang jauh lebih besar sehingga terkadang amanat itu kita khianati. Nah, itu yang menjadi sakit kepala kita itu. Kita tahu ini amanat, ini nggak boleh dilanggar, tapi ada permintaan atasan demi kepentingan yang jauh lebih besar harus kita khianati. Nah, itu positif lah. Tapi yang negatif untuk kepentingan pribadi itu mungkin kepentingan yang negatif. Selanjutnya kita dengar bagaimana dari Pak Nadimin ya. Bagaimana terkait dengan secara umum materi kita yang sudah dilakukan secara pribadi tentang PowerPoint kita di YouTube, kemudian buku yang sudah kita tuliskan. Tentu saja ada masukan yang sudah disampaikan secara tertulis, tapi ada baiknya kita juga mendengar secara bersama-sama pada hari ini. Persilakan masing-masing mungkin 5 menit supaya semua dapat dan kita selesai di jam 9.30. Kita masih punya waktu 1 jam lagi ya. Silakan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Ya, kalau saya memandangnya dari 3 hal mungkin. Yang pertama, saya pribadi sebetulnya karena mungkin kurang pendalaman, saya kan kita terfokus pada judul yang diberikan kepada kita. Misalnya saya dapat judul kompeten meningkatkan orang lain. Ketika mendapat judul itu, saya fokus kepada judul tersebut, tapi saya lupa ada konsep yang lebih besar yang namanya buku akhlak itu. Nah, selama ini kan kita kan nggak tahu akhlak itu barang apa, Prof. Ternyata setelah kita baca bukunya, konsep akhlak itu adalah pertama kepanjangan dari semua AKH, semua bisa dan ternyata dalam konsep yang lebih besar itu eh, adalah akhlak adalah semacam tuntunan atau dasar kita dalam rangka komunikasi Islam, dakwah dan sebagainya. Mungkin kalau kita memahami lebih luas konsep akhlak tadi, eh, tugas dengan judul yang satu tadi mungkin bisa kita ramu. Artinya saya melihat ada ruh yang kurang gitu yang kita paparkan kemarin melalui YouTube tadi itu Prof. Yang kedua, persoalan kendala teknis. Mungkin kita rata-rata nih orang kelahiran dari generasi boomer atau Gen X ya. Kalau masalah teknis ini mungkin agak kurang. Jadi saya juga termasuk orang yang paling lambat menjelang jam 12 saya posting karena saya harus minta bantuan kepada anak ataupun ya. istri untuk membuat video tuh. Dan yang ketiga mungkin karena ini persoalan masih baru, saya juga nggak tahu apa. Jadi eh, persoalan insecure, percaya diri ini eh, em, mungkin jadi sebagian orang atau kawan-kawan
jadi persoalan. Jadi mungkin akhirnya tampilan YouTube itu menjadi, saya kalau boleh jujur, kurang menarik dan sebagainya. Mungkin ini ada lecutan, kalau tidak dipaksa gini tuh mungkin kita tidak tahu seperti apa performance kita sebenarnya gitu kan. Kalau untuk Pak Yunus atau Pak Ilham ini seperti tutup mata aja mungkin kan, persoalan cakap-cakapnya selama ini kita melakukannya gitu kan. Untuk ya kawan-kawan yang lain mungkin kan jadi persoalan gitu, Prof. Mungkin ini terima kasih. Jadi ini jadi sumber motivasi kita juga untuk ke depan tugas-tugas yang lain. Udah tahu kita seluk-beluknya, kita udah disiapkan. Gitu, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Pak Ngadimin. Jadi benar, kalau kita lihat surat yang disampaikan oleh Pak Ngadimin ini tentang surat An-Nahl ayat 125. Jadi kita kaitkan, sangat menarik, meningkatkan orang lain. Jadi bagaimana kita mempush orang lain yang selama ini ayat ini hanya dipakai untuk dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tapi rupanya ayat ini juga bisa kita kaitkan dengan kompetensi. Meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan kompetensi orang lain. Tentu saja terkadang kita bisa meningkatkan kompetensi diri, tapi belum tentu kita bisa meningkatkan kompetensi anak kita. Belum tentu saya bisa meningkatkan kompetensi para mahasiswa saya. Terkadang saking semangatnya yang keluar bukan motivasi, tapi marah-marah. Saking kita semangatnya, tapi rupanya orang lain gak paham dengan kita. Akhirnya ini atasan kok marah-marah saja taunya. Maka ayat ini menarik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tidak saja bahasa, ayo kita berdakwah dengan cara bijaksana. Ini Pak apa ini? Pak Budi ini lagi mengetes supaya belakangnya hijau. Nggak bisa-bisa. Maklum, sama dengan Pak Ngadimin. Jadi memang harus belajar dengan anaknya. Saya pun ini belajar dengan anak saya ini. Sama Pak Ngadimin. Pak, semua kita ini masih belajar, Pak Budi, Pak Rudi. Ya, jadi ya lanjut. Nah, gak apa-apa lah Pak Budi, nggak usah dibongkar lagi. Memang beginilah posisi kita. Jadi benar. Jadi meningkatkan kompetensi orang lain itu Al-Quran rupanya sangat sederhana. 3 poin ya kan. Terkadang kita harus menyampaikan dengan bahasa hikmah itu gimana. Kita sampaikan dengan cara-cara yang baik. Rupanya terkadang jadi begaduh. Mau izo hasanah lah. Apa yang dilakukan mau izo hasanah itu Bapak? Nonton film bareng. Tapi film barengnya yang penuh dengan nasihat. Kan ada ya kan? Cerita tentang ayat-ayat cinta, kaca, banyak sekali film-film nasihat itu. Kalau kita sampaikan payah, atau kita bawa jalan-jalan, mau izo hasanah, terkadang anak-anak itu akhirnya mengatakan, aha, oh saya harus berubah, oh begini ya, rupanya beginilah ya. Tapi kalau misalnya kita nasihati, belum tentu dia berubah. Bawa jalan-jalan. Terkadang ada orang yang berlebih uangnya, bawakan naik haji. Kurang uangnya bawakan naik umroh. Nah, ini ada kawan kita nih, direktur haji dan umroh multazam ya kan. Nah, tinggal tanya berapa biayanya, tanya Bu Alia ya kan. Nah, itu terkadang akhirnya iya ya, saya pulang dari umroh ini sholat lah, malu saya dengan Tuhan. Ah ya kan, itu mau izo hasanah itu, meningkatkan kompetensi orang lain, ya kan. Nah, atau memang ya kita lah yang sholat, atau ayo nak ke masjid, kita yang ke masjid. Nah, ini meningkatkan kompetensi orang lain dengan mau'izoh hasanah itu. Wajadilhum billati ahsan. Saya menemukan bagaimana debat yang baik. Oh, dalam Al-Quran cuma sampai di situ, tapi kita menemukan para motivator menggambarkan debat yang baik itu gimana. Kita ambil kertas, kita ambil pulpen, kita tulis masalahnya apa. Jangan nggak ada tulisan, nanti akan buyar itu. Dari tulis ini masalah, ini masalah.
Kita duduk di sini bukan menambah masalah. Nanti kalau nambah masalah itu kan gara-gara kau kan? Bukan, gara-gara kau bertengkar. Kita duduk di sini untuk menyelesaikan masalah. Nah, mujadalah bilati ya asan, diskusi untuk mencari solusi terbaik. Inilah merubah kompetensi yang tidak baik menjadi baik pada diri dan pada orang lain. Wah, itu ayatnya sederhana. Itu ayat dakwah. Tapi hari ini kita angkat dia sebagai kompetensi untuk memperbaiki orang lain. Gak mudah. Kalau kita memperbaiki diri sendiri, oke lah. Mengajak orang lain itu baik, itu punya cara sendiri. Saya rasa 3 cara ini luar biasa kalau Pak Ngadimin itu explore. Dan alhamdulillah Pak Ngadimin ngeh gitu ya kan. Dan saya rasa kalau misalnya bisa dibuat YouTube yang kedua, itu luar biasa itu. Masih ayat yang sama. Langsung before and after-nya dapat gitu ya kan. Bagaimana sebelum dan sesudah kita pahamkan. Terkadang memang harus begitu. Kita ajarkan orang naik sepeda secara teori, capek kita, nggak pandai-pandai dia. Udah naik sepeda aja dulu kau. Udah jatuh dia. Nah, habis itu kayak mana lah mak ya inilah janganlah kau rem pakai kaki ya lecetlah kakimu. Rem ini ada tangannya oh ini ya mak ya. Nah, tahu lah dia ngerem itu. Ya kan? Nah, tapi kalau kita kasih tahu ini rem teori saja 10 kali pun nggak pandai-pandai dia naik sepeda itu. Alhamdulillah kita sudah dapat. Dan selanjutnya ada siapa ini? Bu Elvi, selanjutnya Bu Wirda lah ya. Saya dari atas terus ini, walaupun materinya orangnya nenek turun. Silakan Bu Elvi Sumanti. Ada orangnya. Masih layarnya saja. Terima kasih Pak Ngadimin. Atau Bu Wirda dulu lah. Izin Prof. Ada Bu Elvinya. Oke Bu Elvi, silakan. Nggak apa-apa, duluan aja Prof. Pak apa Oh tadi ya, tuh? Bu Wirda, silakan Bu Wirda. Apa komentarnya? Ini FPD kita mau dengar masukan apapun. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Waktu membuat PowerPoint itu Prof, saya agak down karena laptop waktu itu tidak bersahabat Prof. Teknis ya, maklum. Sampai saya Prof bolak-balik ke rental selama 2 hari. Habis itu saya rekaman juga di tempat non Muslim Prof. Waktu itu kan yang punya rental di Pancing itu semua kan non Muslim Prof kan. Sampai orang kenapa di sini berdakwah? Saya bilang ini tugas-tugas kami di kampus. Oh, maklum kata gitu. Itulah pengalaman saya Prof waktu membuat PowerPoint. Artinya saya sangat bersyukur Prof dengan adanya PowerPoint itu membuat kami semakin maju yang tidak tahu seperti itu cara membuat PowerPoint, bisa berdakwah sambil ada PowerPoint-nya sambil bisa kita berbicara di situ, itu sangat-sangat bagus menurut saya Pak Prof. Itu sangat-sangat kami apresiasi kepada Pak Prof itu. Bisa juga nanti bahan bagi kami juga ya kan Pak Prof, bisa diaplikasikan untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain juga ya. Terima kasih banyak Pak Prof. Jadi saya menganalisis dari akhlak itu Prof, yang pertama itu tutahhirul qalbi min sifatil qabih, yaitu membersihkan hati daripada sifat-sifat tercela. Artinya gini Prof, kita itu tidak boleh merusak diri kita dengan membiarkan kebencian kepada orang lain sehingga berlama-lama di hati kita. Dan kita jangan mengotori hati kita dengan membalas kebencian yang diberikan orang lain kepada kita. Karena itu adalah beban yang membuat perjalanan menuju kehidupan yang baik semakin berat. Habis umur, habis tenaga, dan habis sumber daya, kepikiran terus ini menurut saya itu tidak berguna. Artinya kita harus menyayangi hati kita, jangan menyimpan kebencian terhadap siapapun, karena hati inilah yang kelak jadi bekal bertemu dengan Allah, yaitu ilaman atau biqalbin salim. Pada waktu itu tidak ada berguna padanya yang lain kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Artinya ketika hati kita itu bersih, apapun buat orang kepada kita, mau kita difitnah, mau kita dicaci, mau kita tidak dihargai, mau kita mau kita tidak dihargai maupun maupun kita tidak dikasih apresiasi, akan tetapi kita tidak pernah membalas semua perbuatan orang kepada kita, karena yang seharusnya membalas itu hanya Allah Subhanahu wa taala Prof. Mungkin itu saja Prof yang dapat saya sampaikan.
Iya, kalau saya lihat di sini surat kaifa kana akibatul ladzina min qabl kanu aktsaruhum musyrikin. Iya, 41 sampai 42. Jadi di sini em, judulnya tentang apa itu kemarin? Kalau kita lihat di sini Bu Wirda ini tentang kolaboratif ya. Kemudian kolaboratif menggerakkan pemanfaatan 41 sampai 43 dan ayat 43-nya berbunyi fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yaumun la maradda lahu minallahi yauma idzin yasaddaun. Ini menarik. Artinya bagi fasadu fil barri wal bahri, bumi dan laut ini jadi rusak. Karena apa? Karena ulah tangan manusia, bimaka sabat aidin nas, yuziqum ba'dallazi amilu. Dan kalau rusak, yang rugi manusia. Jadi memanfaatkan kerjasama dengan orang lain, memanfaatkan ini sangat terkait dengan apa? Dengan fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim. Jadi artinya apa? Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Artinya tetap saja Islam solusi bagi lingkungan. Isu-isu lingkungan hidup. Isu-isu bagaimana mencegah kesenjangan yang kaya dan miskin begitu dalamnya, jurang dalamnya. Isu-isu kemanusiaan, trafficking, penjualan anak-anak, pemurtadan, isu-isu pergaulan bebas, narkotika, itu semua bagian dari Zoharul Fasad dan solusinya adalah Islam. Menarik, kata kalau Bu Wirda membahas ini akan menjadi lebih menarik. Dan kerjasama kita ketika menunjukkan hakikat identitas saya Muslim, itu nggak apa-apa loh. Muslim itu nggak gigit. Anjing bisa menggigit. Islam itu nggak teror, nggak menakuti. Islam itu menyejukkan, menyelamatkan laut dan bumi, menyelamatkan generasi muda dari narkoba, pergaulan bebas, dari negara menuju negara yang penuh dengan keampunan, sejahtera, dan makmur. Kerjasama dunia ini menjadi menarik. Sekarang dunia ini jaringan kerjasamanya luas. Dan Pancasila itu walaupun ada persatuan Indonesia, tetapi ada kemanusiaan. Walaupun dia berpikir nasionalis dengan persatuan, tapi dia bagian dari global dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita kaitkan dengan Pancasila, kalau kita kaitkan dengan keislaman, tentu saja Islam itu seperti kata Pak Chandra tadi atau Pak Kadimin, tetap saja lita'arofu, berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa untuk saling mengenal. Saya rasa apa yang disampaikan Bu Wirta sangat luar biasa pengorbanannya. Alhamdulillah dari 23 Bu Wirta termasuk salah satu yang 19 orang. Ada 4 orang kawan kita yang nampaknya sibuk luar biasa yang harus kita maklumi. Tapi alhamdulillah yang 19 orang saya rasa juga sangat sibuk tapi masih bisa menyempatkan diri. Sampai Bu Wirta rusak pun laptopnya, ke rental 2 hari pula itu nggak tanggung-tanggung. Ceramah dia di tempat orang non muslim. Allah, mau kayak mana lah, inilah dia apa ditentang ke surga namanya ya kan. Ditarik-tarik ke surga, nggak apa-apa lah asal masuk surga. Agak sedikit-sedikit dipaksakan. Saya rasa kata Bu Wirda sangat menikmati, sangat menantang dan membahagiakan. Ada Pak Ferry Ihsan, kami persilakan. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas yang diberikan. Terkait materi hari ini mengenai core values amanah, kami coba memberikan pendapat bahwasannya kenapa amanah ini menjadi yang pertama
yang di dalam core values akhlak, karena memang amanah ini merupakan poin penting bagi kita tentunya yang ASN dan tentunya pegawai BUMN untuk bisa mendapatkan kepercayaan. Dalam kita bekerja, kepercayaan adalah nomor satu. Karena terlepas dari kompetensi, kapasitas, apabila orang yang tidak bisa dipercaya untuk memegang tanggung jawab dan tugas-tugas yang diberikan, maka kedepannya akan sulit kembali mendapatkan kepercayaan. Terlebih lagi, gini Pak Ferry, terkait dengan materi Bapak. Kalau saya lihat di sini, Pak Ferry ini cerita tentang bertindak proaktif, adaptif ya, adaptif ya. oh iya, Nah, coba pengalamannya. Jadi pengalaman setelah mendengar tadi contoh, apa yang bisa kita lakukan ke depan dan bagaimana pengalaman Bapak menyampaikan adaptif yang proaktif ini. Silakan. iya Prof, pengalaman saya dalam mempersiapkan dan menyajikan materi mengenai core values adaptif, yaitu berperilaku proaktif, itu memang pertama memang selain dari materi yang disampaikan, juga kami juga mencoba menggali tambahan-tambahan materi lainnya untuk lebih memperkaya penyajian dalam video yang disampaikan. Tapi memang kesulitannya sih lebih karena harus mengambil video itu, Prof. Jadi berbeda kalau kita berbicara langsung kepada yang ada audiens, itu mungkin secara alami kita bisa menyampaikan pendapat, tapi kalau dengan merekam video itu jadi kesalahan-kesalahan kecil itu kalau bisa kita minimalisir, Prof. Jadi akhirnya berulang terus, sehingga ya itu mungkin salah satu kendalanya, Prof. Nah, terkait materinya juga yang disampaikan, kami mendapatkan pemahaman yang lebih dari materi yang sudah dipersiapkan, dan bisa menjadikan merujuk kepada diri sendiri itu, Prof. Dan untuk yang kami implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu, Prof, pengalamannya, Prof. Iya, menarik kalau kita lihat Pak Ferry ini menyampaikan adaptif ya, bertindak proaktif. Jadi saya mengutip itu surat At-Taubah ayat 103 105. Nah, menjadi cerita yang sangat menarik bahwa proaktif itu artinya bekerja kita. Kan saya kaitkan ini dengan surat At-Taubah, ini surat kerja ini. Wa qul ya'malu ya. Pertama kali khuz min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu alim wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna innallaha wa yaqbalu taubata an ibadi wa ya'khudhu shadaqat wa annallaha sami'un alim, atau gimana? Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun fasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Saya mencoba mengkaitkan. Jadi namanya tafsir inspirasi tematik komunikasi itu kita kaitkan bagaimana bekerja dengan penuh proaktif. Kita bekerja dengan penuh proaktif kalau kita punya 5 tujuan dalam surah At-Taubah itu apa? Kita percaya pada Allah, kemudian bahwa kita bekerja untuk bayar zakat. Kalau kita bekerja untuk bisa membagi orang lain, jadi proaktif kita itu bukan sekedar jemput bola nunggu saja, tapi kita ekspansi ya, melakukan pembaharuan sama ada di Pemko ataupun di Pemprov ataupun di kepolisian. Bagaimana kita melakukan pembaharuan di sana sini. Pertama kali apa? Kalaupun kita dapat rezeki, spiritnya kita berbagi. Dapat ilmu, spiritnya kita berbagi. Hari ini kita dapat ilmu, kita berbagi. Kita share melalui YouTube. Ya kan? Nah, kalau mungkin agak berat disampaikan kata Bu Wirda, agak panjang 3 ayat, 1 ayat saja. Coba 1 ayat 1 menit. Nah, misalnya Pak Ferry punya YouTube, sudah punya YouTube dan banyak. Coba 1 ayat 1 menit. Apa sih pesan yang Bapak dapat dari surat Wa qul ya'malu? Bekerjalah.
Allah lihat kerja kita. Udah selesai. Siapapun yang bekerja, Allah lihat kerja kita. Proaktif. Bukan mengharapkan balasan dari atasan. Tapi pasti Allah akan membalas. Itu dia kan. Saya rasa ini cukup itu. Menarik itu. Ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Benar kata Pak Ferry. Benar. Wah, ini pertemuan pertama dan mungkin akan dilakukan selanjutnya. Pertama untuk diri ya kan. Pertama untuk diri. Saya rasa tafsir tematik tidak berhenti sampai di sini. Enaknya kalau kita sudah punya buku tafsirnya dan kita kemudian membacanya, kemudian nggak banyak isi tafsirnya, supaya kita mengolah dengan akal kita. Inilah ada analisa pemahaman tafsir. Pahami itu dan kita kelola, kemudian dari yang kita kelola itu kita sampaikan pertama kali untuk diri, sampaikan pertama kali untuk anak-anak. Saya rasa kalau ayahnya kuliah dan kemudian berani dia berceramah di depan anak dan istri, itu sudah luar biasa itu Pak Ferry ya kan. Wah, ini ayah kapan pula bisa ceramah ini ya Allah. Ini mama kok bisa pula ceramah pula dia. Allah, baguslah ya. Alhamdulillah, saya rasa anak kita lebih sejuk ya kan. Waduh, habis sholat maghrib ya kan, habis baca Quran, baca Yasin. Nah, sedikit nak Yasin wal Quran ini. Kalau mau bijaksana baca Al-Quran. Shadaqallahul azim. Sudah selesai. Ya kan? Inna kalaminal mursalin. Besok ceramah lagi. Inna kalaminal mursalin. Engkau anakku bukan terlahir percuma. Ada misi besar dari hidupmu. Apa itu? Jadilah mangga yang paling manis dalam hidup. Jangan sia-siakan hidupmu sekali ini. Engkau orang hebat. Inna kalaminal mursalin. Engkau adalah hero bagi ayahmu. Jadilah orang yang baik. Shadaqallahul azim. Ya kan? Singkat tepat padat saya rasa. Nah, itu Izin, menarik. Selanjut Pak Yunus Izin, Prof. Daulay. Silakan. Kalau Ya. baik, Pak Yunus saya habis itu minta Bu Elvi lah ya. minta duluan Prof karena Oke, kurang silakan. sehat nih, Oke, Prof. silakan. Biar bisa istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Prof atas waktu yang diberikan terkait dengan apa yang kita kaji pada hari ini, masalah tugas Ya, ini lagi berkaitan ngajar dengan ya. akhlak ya. Bagus. Pertama sekali komentar saya, alhamdulillah, tentu ini sebuah nilai yang sangat luar biasa kepada seluruh mahasiswa Bapak pada hari ini. Yang artinya buat rekaman video walaupun banyak kendala di sana sini. Jadi itu nilai yang sangat luar biasa. Kemudian tentu kami dalam mengelaborasi materi ini banyak variasi saya tengok Prof sekadar pengantar bahwa kadang-kadang kawan-kawannya ada yang terjebak dengan menjelaskan akhlak itu semua sehingga pada ayatnya nanti di ujung tidak dapat isinya lagi karena waktu sudah habis. Ya, itu. Jadi menjelaskan apa itu akhlak, amanah, segala macam yang semuanya itu dijelaskan dulu. Akhirnya pas masuk ayatnya waktu sudah habis. Kemudian yang kedua, saya secara pribadi memang bolak-balik mengulang nih Prof dalam rekaman ini. Bukan karena tidak bisa, tapi menyesuaikan waktu itu Prof. Ya, jadi tidak ada improvisasi kita buat di situ dalam hal menjelaskan ayat-ayat itu. Apalagi saya terjebak dengan perintah Al-Mujadalah ayat 11 hingga 13. Ya, jadi karena 3 ayat itu harus dikemas dalam bentuk 15 menit dengan pembukaannya, memang ada kesulitan saya. 4 kali rekam masih 20 menit, masih 30. Jadi tahulah Prof, orang yang biasa bicara ini ada aja yang menambah. Dikurangi pun tetap kena juga. Akhirnya pakai asisten lah. Udah 10 menit ingatkan, udah 11 menit ingatkan. Akhirnya supaya tidak lewat dari 15 menit. Itu kendala saya yang pertama. Kemudian umpamanya kan kalau saya itu kan ya ayyuhallazina amanu yakilam tapassahu fil majalis Ya. yafsahillah. Jadi artinya situ lapang berlapang-lapang. Jadi kadang-kadang kita mau masukkan bagaimana sebuah pengalaman atau pendidikan yang dibuat oleh seorang guru terhadap muridnya yang memasukkan 1 sendok garam ke dalam gelas gitu. Jadi itu terasa asin. Nah, tapi bagaimana nanti 1 sendok garam itu dimasukkan ke ember, akhirnya dia tawar. Apalagi dimasukkan ke danau dan lain-lain sebagainya. Ini kan gambaran hati yang lapang itu, Prof. Ya. Jadi kalau umpamanya hati kita sempit, sedikit aja masalah itu jadi besar.
Tapi kalau hati kita lapang dengan iman yang ada itu, ternyata kapal selam pun dimasukkan ke laut itu nggak berpengaruh apa-apa gitu. Nah, itulah maksudnya kelapangan dada, kelapangan hati dalam hal mencermati persoalan-persoalan kehidupan ini. Cuma saya sedikit Prof ingin apa juga berbagi informasi sebagaimana yang Prof katakan tadi. Prof ingin cepat pensiun karena dihadapkan dengan borang gitu kan segala macam. Karena banyak sesuai dengan syair lagu itu dunia ini adalah panggung sandiwara Prof ya kan. Jadi walaupun kita sebenarnya melakukannya secara nyata, tapi untuk laporannya harus ada sandiwara juga supaya bisa diterima dan bagus dan ujung-ujungnya supaya cair Prof kan gitu. Kalau enggak apa seperti laporan BKD dan lain-lain sebagainya. Yang lebih menarik lagi Prof, bahwa kita meminta ASN ini kan semua kita dalam kehidupan ini jujur berdasarkan keimanan. Tapi saya lihat memang ada karakter yang hilang dalam kehidupan kita. Contohnya dalam ujian nasional, ya. Ujian nasional itu beberapa sekolah, Prof, mengadakan zikir, istighosah, doa dengan nangis-nangis. Bagaimana supaya sukses ujian, Prof. Tapi sebelum ujian sudah bagi apanya, Prof, kunci jawaban kan? Ini paradok yang sangat luar biasa, Prof. Ya, ketika berdoa sudah nangis, ya Allah beri kekuatan, beri lulus, beri kemudahan. Tapi begitu masuk ruangan, itu sudah dibagi jawaban karena kalau nanti tak lulus sekian persen, kepala sekolahnya bermasalah, gurunya juga dipersoalkan. Jadi bagaimana kita mengharapkan sebuah hasil yang betul-betul orang yang amanah, kalau di awalnya pun sudah tidak amanah. Nah, ini kan luar biasa menurut saya dengan pengalaman keseharian kita ini. Jadi mohon pencerahannya Prof. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang dibahas. Alhamdulillah ya begitulah dia kehidupannya kan. Alhamdulillah saya rasa ini pengalaman menarik bagi kawan-kawan untuk akhirnya Pak Yunus ini punya apa punya YouTube sendiri ya kan. Harus dia buat. Pertama dia nggak pakai dikirimnya aja mentah. Saya bilang harus masuk ke YouTube dan dapat linknya. Akhirnya dia buatlah punya YouTube sendiri. Ada juga Pak siapa lagi saya lihat ada yang baru pertama, isi pertamanya itu cuman link kita punya ini. Itulah dia YouTube dia pertama. Alhamdulillah ya kan. Bapak Ibu boleh buka, habis itu subscribe lah punya kawan-kawan ya kan. Makanya saya minta siapa yang punya dan bagaimana melihat. Tentang amanat memang alhamdulillah negara terus berubah. Alhamdulillah saya sangat melihat perubahan itu mengarah kepada yang baik. Alhamdulillah banyak putra-putri daerah, putra-putri di pusat sana bahkan di luar negeri yang kebaikan untuk negara kita ini. Maka dulu sistem penerimaan dosen atau ASN itu bisa main mata, sekarang sudah digital ya kan. Bagaimana UN buka pakai digital, ujian sekarang sudah pakai digital. Dan itu diacak 40 orang, 40 model soalnya. Walaupun tetap saja masih ada yang mau curang dan jalan curang itu ada. Tapi alhamdulillah terus saja usaha perbaikan demi perbaikan dan akhirnya menjadi hal yang lebih baiklah negara ini. Saya rasa teknologi digital membuat kita bisa jadi lebih amanah. Saya melihat itu yang positifnya walaupun tetap akan kita temukan toksit racun yang memang tidak punya mental agama di dalamnya atau tidak punya mental kebaikan, akhirnya terjadi sudah baik pun berusaha untuk dirusak. Saya rasa kita pekerja di BUMN atau di ASN tidak melakukan hal itu. Ya, terima kasih Pak Mahmud. Selanjutnya Bu Elvi lah tadi ya. Siap Iya, Bu Prof. Elvi? Iya, Silakan. Prof. Selanjutnya Bu Imaida dan Pak Sarkowi. Ya, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedikit ingin memberikan pandangan ya, Prof, terkait khususnya terkait tugas-tugas yang Prof berikan kemarin, akhlak dan power-pointer itu ya, Prof. Jadi ini merupakan kalau saya ya pribadi poin-pointer yang kemarin itu yang masuk ke YouTube itu memang baru pertama ya, Prof. Walaupun pada dasarnya saya pernah mengupload video ke YouTube secara pribadi, tapi tidak pernah memakai pointer seperti kemarin gitu. Jadi terima kasih ya Prof atas ilmunya. Bu Elvi, Bu Elvi di mana Bu Elvi nih? Iya Prof, iya Pak. Di mana Bu Elvi? Nggak ada pernah nampak mukanya. Gimana nih?
Masa berondok? Ada nih. Ya lanjut. Agak susah ini, saya pegang dua handphone. Kemudian yang kedua, secara pribadi saya ASN nih Prof. Nah ini yang penting sebenarnya. Jadi selama ini saya sebagai ASN saya tuh sudah hampir 21 tahun Prof. Kemudian kalau nggak salah akhlak ini sebagai core BUMN ini baru beberapa tahun ini ya Pun. Ya Prof ya. Kalau boleh dibilang saya melihat akhlak ini selama ini sebagai jargon saja, Prof. Ada di template-template standing banner, ada di template untuk PowerPoint, itu akhlak-akhlak ujung kanan kan, Prof. Itu hanya jargon. Saya itu secara pribadi tidak pernah mendapatkan diseminasi ini. Padahal ketika Prof memberikan materi akhlak ini ternyata sangat penting gitu, Prof. Apalagi dikaitkan dengan tugas saya kemarin, itu surah Al-Asr, itu bagaimana dengan manajemen waktu ya, Prof ya. Itu terutama ya, ketika kita sebagai seorang ASN, bagaimana kita melakukan manajemen waktu. Nah, kemudian bagaimana hal-hal akhlak ini kita kaitkan dengan pekerjaan kita sehari-hari di kantor. Kalaulah selama ini ada diseminasi atau sosialisasi kepada kami, saya rasa kantor itu mendapatkan pekerjaan atau suasana yang kondusif kalau menurut saya, Prof. Jadi sekarang ini, Prof, apalagi ASN yang baru ya, pegawai-pegawai yang baru itu sama sekali kalau saya lihat tidak melaksanakan pekerjaan yang kondusif. Yang pertama, kurang amanah, kemudian kurang dapat bekerja sama, kemudian kurang dapat membagi waktu. Mereka cenderung bekerja sendiri gitu, tidak gampang seperti kita dulu secara konvensional, secara tradisional bekerja sama secara tim dengan baik. Kalau saya melihat sekarang anak-anak sekarang itu kurang, Prof. Ataukah ini mungkin kurangnya sosialisasi atau bagaimana saya juga nggak paham. Mungkin ada juga kaitannya dengan seperti Pak Yunus tadi bilang bagaimana penerimaan ASN sekarang. Itu kejadian memang kita lihat sekarang. Mereka diterima tapi mereka tidak sesuai ekspektasi kita. Apalagi kalau dikaitkan dengan amanah ini. Kalau saya itu Prof, saya melihatnya. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi spirit bagi saya dan kita semua untuk akhirnya memperdengungkan akhlak. Saya rasa karena sudah sering disampaikan, saya berpikir tak begitu penting kali lah ini untuk masuk ke khutbah Jumat dan kita mengarrange bagaimana materi akhlak ini menjadi materi khutbah Jumat. Dan tentu saja ini 18 core value ya, dari 6 kali 3. Dan itu bisa kita kembangkan menjadi 52 atau bahkan menjadi 100 atau bahkan menjadi 1000. Artinya materi-materi akhlak ini sangat perlu untuk disampaikan dan saya rasa sebagaimana mukadimah saya di penelitian bahwa terkadang seperti kata Pak Rudi juga kita menemukan khutbah Jumat yang dilakukan oleh khatib itu memprovokasi, menimbulkan spirit semangat radikalisasi ya, menjadi radikal jemaahnya, menjadi tidak berakhlak. Padahal sebenarnya negara berkepentingan masjid menjadi corong untuk menyejukkan dan mengarahkan para ASN menjadi lebih berakhlak dalam arti singkatan tadi berorientasi pelayanan dan selanjutnya. Saya rasa itu menjadi motivasi dari Bu Elvi bagi saya karena beliau juga sudah lama menjadi ASN, apalagi ini baru diangkat di tahun 2021 dan dikatakan bahwa berakhlak ini
sudah keluar undang-undangnya. Jadi ini bukan cerita Pak Jokowi dan Erick Thohir, begitu mereka turun selesailah akhlak. Nampaknya tidak. Ini sudah menjadi core value bagi ASN dan BUMN. Artinya kita yang mengelola ini, memperdalam ini, memiliki peluang yang besar untuk terus berada di jalur yang benar. Karena terkadang ganti pemerintahan, ganti gayanya. Tapi ini karena sudah diundang-undang, saya rasa ya benar Pak Ngadimin ya. Ini sudah masuk undang-undang Pak Ngadimin ya. Akhlak ini. Tidak, Pak. Ya Bu Elvia, akhlak ini sudah bagian dari undang-undang ya. Oke. Selanjutnya kita dengar siapa lagi? Bu Imaidah ya. Dan selanjutnya Bu Alia Rahmayani. Silakanlah Bu Imaidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terkait dengan tugas dakwah melalui YouTube kemarin, itu adalah sesuatu yang baru bagi saya Prof. Karena memang selama ini belum pernah saya buat direkam dan diupload ke YouTube, sama seperti dengan Bang Adimin. Mungkin kesulitan kami Prof agak gaptek, jadi masih minta bantuan dari anak-anak. Makanya saya kemarin menyampaikannya di menit-menit terakhir Dok, Prof. Kemudian terkait dengan kesulitan yang saya rasakan dalam mencari penjabaran dari inti-inti PowerPoint tersebut, Prof. Mungkin karena keterbatasan ilmu, jadi saya di waktu Bang Adimin membilang ini intinya itu terkait dengan yang ada di buku akhlak. Di situ saya langsung membaca lagi buku akhlak itu, Prof. Tapi karena bahan yang sudah ada dan karena waktu yang sangat terbatas, jadi saya merasa punya saya itu belum sempurna dan masih perlu lagi pendalaman lebih lanjut lagi untuk lagi. Oh, ini lagi harus saya tambahkan lagi. Mungkin itu pengalaman saya, Prof, terkait dengan tugas YouTube kemarin, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Bu Imaidah. Ini kalau dilihat di sini tentang Ibu Imaidah ini tentang menghargai perbedaan, Prof. Menghargai perbedaan, Surat Al-Hujurat. perbedaan. Gimana tadi bagian dari harmonis, Prof. Harmonis ya, menghargai perbedaan surah Al-Hujurat. Lita'arofu ya, jadi bagaimana harmonis. Kita akan menjadi harmonis kalau kita melihat titik-titik sama. Wah, di negara kita ini atau bahkan di rumah tangga, di kantor, yang kita lihat titik-titik perbedaan. Ya kan? Nah, itu akhirnya bergaduh terus itu. Saya dengan dia kan berbeda. Ya, rupanya banyak hal kita sama. Nah, ini menarik saya rasa untuk dibahas dan terima kasih masukan dari Bu Imaidah. Tentu saja kalau dibuat yang kedua, Ibu Imaidah mungkin lebih pengalaman dan saya rasa ya ini bukan sekedar tugas lah ya kan. Nah, tapi ini adalah kenikmatan. Tidak harus melalui YouTube, tapi kalau bisa buat YouTube pun bagus karena kesimpulan dari seminar internasional kemarin yang diadakan di gedung Pemprov itu sebenarnya apa? Orang baik harus mengisi dunia digital ini dengan pesan-pesan kebaikan. Dan di antara pesan kebaikan yang paling mudah kita dapat dari Al-Quran. Itulah inspirasi paling enak. Seperti ini ya kan. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Apa pesan pentingnya terkait dengan harmonis, menghargai perbedaan, bahwa kita hidup bukan untuk saling bergaduh, cari perselisihan. Kita hidup untuk saling kenal mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, gak sampai 1 menit. Ada Bu Alia, terima kasih Bu Imaidah. Silahkan. Waktu kita tinggal 10 menit lagi. Ada berapa orang yang belum? Kita singkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Masya Allah, memang untuk yang Prof tugaskan kepada kami, alhamdulillah itu baru pertama Prof, dengan tugas YouTube dan dilampirkan foto kita langsung begitu ya. Memang Prof benar katakan kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman ini, baik Instagram, bagaimananya, kita memang benar-benar akan terkuras gitu ya. Namun alhamdulillah semua memang anak-anak kita ini cukup mengikuti perkembangan ya Prof ya. Jadi setidaknya sedikit banyak pasti mereka mengikuti jalur ini dan bisa membantu kita gitu. Karena kalau kitanya langsung mungkin sudah benar-benar gaptek benar untuk masalah ini gitu. Walaupun kemarin itu di YouTube saya pernah buat YouTube, namun sudah lama tidak digunakan karena ada YouTube dari perusahaan langsung. Jadi alhamdulillah ini bisa bangkit lagi nih YouTube-nya, apalagi tentang ini pertama sekali menjelaskan tentang tafsir inspirasi ya, tentang kemarin diangkat surah Al-Asyr, Quran surah Al-Asyr ayat 1 sampai dengan 3 tentang akhlak. Masya Allah di sini juga tadi pagi sebaik saya buka Zoom dengan Prof, karena banyak teman-teman yang tidak bisa hadir hari ini, saya juga rencana tadi mau ikut hadir di kampus, cuman saya lihat tidak ada yang bisa hadir, jadi akhirnya saya tetap di kantor saja. Dan anak saya bilang, Umi perlu apa? Perlu tafsir ya kata. Dia tunjukkan ini Prof gitu, rupanya dia sudah punya Prof. Oh iya. Makanya saya, Masya Allah kemarin Umi nyari-nyari, bahkan mesan saya bilang, ada loh Umi punya saya katanya, Masya Allah. Akhirnya saya bawa ini ke kantor Prof, tafsir ini saya bawa ke kantor, alhamdulillah. Iya, Iya, jadi saya lagi buka di halaman 1038 tentang Al-Asyr yang saya angkat kemarin Prof tugaskan. Semoga dapat menambah lagi wawasan saya. Insya Allah ke depan kalau ada tugas-tugas lain mungkin kami lebih senang lagi nih Prof, karena YouTube-nya bisa berkembang. Jadi kemarin waktu saya buat YouTube, saya bilang sama keluarga, ayo di like gitu saya bilang, supaya YouTube ini bisa terangkat gitu. Ya itu Prof, terima kasih, pengalaman saya luar biasa kali ini ya, karena baru ini pertama sekali. Terima kasih Prof semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Alia. Ya, waktu juga yang terbatas, kita langsung saja ke Pak Julham, Pak Jihan, Bu Yolanda Bustami, dan Ahmad Rashid lah ya. Waktunya mungkin singkat-singkat saja nih. Pak Julham ada? Udah masuk Bro, udah masuk Bro. Udah nggak masuk. Pak Jihan masuk Bro, masuk dia Bro. Masuk dia. Masuk Bro. Bu Yolanda dulu. Bu Yolanda sudah ya? Belum? Belum Prof. Silakan Bu Yolanda lah dulu. Iya, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jujur Prof, untuk masalah kesan saya buat PowerPoint makalah ini tuh, presentasi tentang akhlak ini tuh, kendala yang terbesar saya pada saat itu, saya sudah sampaikan kepada Kosma kami tuh Pak Jihan, bahwasannya saya lagi dirawat di rumah sakit gitu kan Prof. Karena kadar zat besi dalam tubuh saya itu rendah gitu. Jadi saya harus transfusi zat besi pada saat itu di Rumah Sakit Adam Ali. Nah, saya kaget dapat tugas disuruh buat PowerPoint. Memang sih ini bukan tugas pertama buat saya ya Prof. Karena pada saat saya S2 dulu di Jawa, emang tugas komunikasi digital yang paling sering diterapkan di sana itu adalah buat PowerPoint seperti ini terus diunggah ke YouTube gitu. Tapi kendala terbesar saya karena saya lagi sakit dan transfusi zat besi pada saat itu, jadi setiap 10 menit sekali saya harus stop tuh Prof. Harus stop untuk videonya. Jadi agak terjeda-jeda. Jadi 2 menit saya jeda, 2 menit saya jeda gitu Prof. Karena zat besi itu nggak boleh ditekuk tuh tangannya kan Prof. Sedangkan saya buat video pada saat itu saya harus tekuk tangan Prof gitu. Jadi pada saat itu suster itu sudah sering masuk marahin saya. Terus saya bilang ini tuh tugas kampus saya, jadi saya harus buat gitu. Emang harus saya buat gitu. Jadi saya juga harus butuh toleransi di antara kedua belah pihak lah gitu, antara suster dengan saya gitu. Makanya pada saat itu saya pakai aplikasi lain untuk menggabungkan antara video yang saya jeda-jeda
dengan gimana cara konsepnya itu bisa bersatu gitu, Prof, apa yang saya terangkan gitu. Jadi alhamdulillahnya pada saat itu saya dibantu sama suami saya yang kebetulan juga pegawai BUMN menjelaskan tentang akhlak. Jadi amanah, tentang jujur itu bermoral. Apa sih jujur itu bermoral? Karena pada saat itu saya kehabisan materi yang harus saya jelaskan gitu, Dok. Prof, yang harus saya jelaskan gitu. Jadi saya juga kurang paham dengan apa yang pemaparan yang harus saya kasih, yang harus saya berikan, terus yang harus saya sampaikan di sini korelasi yang berkaitan dengan Al-Quran surah Al-Ajab ayat 70 sampai 72 gitu. Nah, sebenarnya kendala saya itu di situ, Prof gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau orang sakit baca Quran itu sembuh. Nah, nampaknya Bu Yolanda ini habis dia ceramah Quran surat Al-Ahzab tadi langsung sehat. Di hari ini alhamdulillah sehat. Jadi ada korelasi, ada hubungan yang erat dengan tugas kita dengan kesehatan jasmani dan rohani. Karena penyakit itu dimulai dari rohani. Kalau rohaninya sehat, jasmaninya sehat. Ini implementasi langsung lah ya. Jadi kita baca Quran waktu sakit itu bagus. Apalagi kita ceramah pula waktu sakit. Saya berapa kali kalau sakit saya ceramah. Kata istri saya memang lah abang ini. Kalau sakit ceramah sehat dia. Dan saya pun merasakan itu. Saya rasa Bu Yolanda dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ini berkah Al-Quran. Kita berbagi ilmu Al-Quran ini menyehatkan. Membacanya saja membuat sehat. Ada Pak Jihan, ini pakarnya lagi. Kita dengarkan dari Pak Jihan. Kosma kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof atas waktunya. Singkat saja, yang pertama tentunya metode kita ini sangat selaras dengan prodi kita, komunikasi penyiaran Islam, yang mana kita diharapkan ke depan bisa menyampaikan pesan-pesan Islam ini dengan berbagai macam metode dan media yang ada sekarang ini. Namun secara pribadi saya kurang ataupun belum terlalu sering ya melakukan rekaman secara pribadi. Pernah tapi tidak terlalu sering sehingga belum terlalu maksimal. Adapun yang sering dilakukan, yang saya lakukan itu ya rekaman di studio-studio dakwah, alhamdulillah. Adapun secara pribadi itu sangat jarang. Tema kita pada waktu itu berkaitan tentang menghargai orang lain. Dan tentunya ini tema yang cukup penting, di mana kita melihat hari-hari ini, akhir-akhir ini memang nilai-nilai menghargai orang lain ini sangat rendah dan bisa dibilang hampir hampir hilang begitu ya, baik di dalam lingkup keluarga, anak menghargai orang tua, ataupun lingkup ketetanggaan. Itu terlebih lagi apabila menyangkut dengan kelompok-kelompok sosial dan organisasi, ini sudah sangat rendah ya, bagaimana satu sama lain saling menyalahkan, tidak ada lagi saling menghargai begitu. Kiranya demikian Prof kesan dan pesan saya berkaitan tentang materi yang saya sampaikan pada video di YouTube itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat benar apa yang disampaikan oleh Pak Jihan. Saya baru dengar YouTube tadi malam tentang Saddam Hussein. Ya Allah, kasihan betul. Dihukum gantung. Walaupun itu permainan Amerika, tapi rupanya yang minta adalah Syiah dari Irak, warganya sendiri. Karena selama 35 tahun berkuasa, Saddam Hussein itu mungkin tak menghargai warga Syiah. Hingga 3 tahun akhirnya Saddam Hussein ketangkap. Yang melaporkan posisi Saddam Hussein itu pun warganya sendiri. Ini buah dari tidak menghargai rakyat, tidak menghargai kelompok yang berbeda. Wah, sedih sekali. Begitu meninggal, mau dicincang orang itu jenazah Saddam Hussein. Tendang-tendang. Dan begitu meninggalnya mau dicaci maki orang.
Astagfirullahaladzim. Padahal dia bapak pembangunan 35 tahun. Alhamdulillah. Bangsa Indonesia nggak sampai begitulah. Mati dihukum gantung presiden. Nggak dihargai pencapaiannya. Dan sampai sekarang Irak bebas. Bebas untuk merusak. Bukan untuk membangun. Walaupun begitu, bola Irak masih lebih hebat daripada bola Indonesia. Kalah Indonesia 3-0 dengan Irak. Itu pula sedihnya. Ya tapi benar kata Pak Jihan, ini permasalahan dunia. Sifat menghargai dan akhlak bagian dari saling menghargai. Terima kasih Pak Jihan. Ada waktu yang tersisa untuk Pak Bustami lah ya dan Pak Rashid karena Pak Julham mungkin sibuk dia. Bustami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, semalam saya mendapatkan tentang adaptif Al-Quran Surat Taubah ayat 103 sampai 105, Bro. Jadi memang betul kalau kita melihat dari PPT akhlak tersebut, bahwasanya di situ di ayat 103 dan 105 itu berbicara tentang pemungutan zakat, gitu, Bro. Jadi kalau pemungutan zakat itu memang betul zakat itu harus disalurkan berdasarkan maqasid syariahnya, Bro, berdasarkan penggunaan syariatnya itu. Maka penggunaannya itu, pemungutannya itu dan penyalurannya itu harus dilandaskan kepada akhlak itu sendiri, Prof, sesuai dengan apa yang ada di PPT tersebut. Mungkin sesuatu yang luar biasa karena saya juga baru pertama kali membuat video rekaman seperti itu dengan menggunakan tampilan PPT, Prof. Mungkin itu saja, Prof, yang bisa saya sampaikan, Prof. Iya, menarik tentang apa bekerja untuk membayar zakat. Jadi sebenarnya yang ingin kita angkat bekerja untuk membayar zakat. Jangan sampai kerja hanya untuk mengumpulkan harta. Iyalah, kalau Anda sudah bayar zakat, berarti harta sudah pasti terkumpul. Tapi kalau mengumpulkan harta, belum tentu kita bayar zakat. Jadi pencapaiannya tidak saja duniawi, namun juga ukhrawi. Saya rasa ini pesan bagi kita semua yang sudah kepala 4 ini, perlulah untuk menginventarisir pendapatan kita per tahun, walaupun kami di kampus di Pemprov sudah otomatis langsung dibayar zakat. Tapi mungkin ada juga yang tidak langsung dipotong zakatnya, coba kita hitung. Kalau sudah sampai 100 juta perputaran uang kita selama setahun, keluarkanlah 2,5%. Tergantung, kalau 200 juta berarti 5 juta, kalau 100 juta berarti 2,5 juta. Ini yang bisa kita sampaikan terkait yang disampaikan oleh Pak Bustami. Terakhir Pak Ahmad Roshid lah ya. Silakan Pak Ahmad. Prof, Pak Rashid. Rashid ada? Pak izin Prof, Pak Rashidnya lagi mimpin rapat, Prof. Oke, iya, dengan demikian berakhir semua sudah lah ya yang ada di sini ya. Semua sudah dan terima kasih, waktu kita juga sudah habis 9.30. Terima kasih diskusi kita pada hari ini, FGD kita pada hari ini untuk PowerPoint yang sudah kita presentasikan dan buku yang sedang kita persiapkan. Mudah-mudahan penelitian ini alhamdulillah sudah direspon positif oleh Bang Sumut. Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan kita bisa bekerja sama dengan Bang Sumut untuk menghadirkan para dai, terutama BKM, masjid, BUMN, dan masjid-masjid di bawah naungan ASN untuk kita sosialisasikan. Dan Bapak Ibu adalah pelaku pertamanya, kelinci percobaannya. Saya rasa seperti Bapak Ibu saja bisa, tentu saja para asatiz, para pengurus masjid juga bisa, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya ini tidak berhenti di sini, tapi terus kita lanjutkan. Alhamdulillah semua sebagian besar sudah punya buku tafsir inspirasi, dan tafsir inspirasi bisa menjadi bahan satu hari satu ayat di setiap YouTube kita. Kalaupun tidak bisa tiap minggu, anak saya kalau dilihat di YouTube saya itu ada anak saya tafsir inspirasi menyampaikan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris.
Nah, itu adalah amal jariah, bukan untuk sombong-sombongan, tapi motivasi kemarin di seminar internasional sangat jelas. Kalau enggak kita yang baik mengisi kebaikan di dunia maya, maka jangan salahkan orang yang tak baik mengisinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.